Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Holly Sistiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Selamat belajar ya. Baik, kita langsung saja. Ini dia peta konsepnya bagaimana awal dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dimulai dari bagaimana proses masuknya Jepang di Indonesia dan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia setelahnya. Kita lihat nanti dari berbagai bidang ya, sebagai berikut. Baik, langsung saja ya. Untuk yang pertama, bagaimana sih proses masuknya Jepang di Indonesia? Setelah secara resmi Jepang menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda, pemerintah Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, wilayah 1 disebut sebagai Angkatan Darat Kunseibu, mencakup Jawa dan Madura, di mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah 1 dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Baik, untuk yang berikutnya adalah wilayah 2, Angkatan Darat Rikugun. Nah, angkatan ini mencakup wilayah-wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Pimpinannya adalah Jenderal Tanabe. Untuk yang berikutnya adalah wilayah 3. Wilayah ini disebut Angkatan Laut Kaigun, mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian yang berpusat pada Makassar. Wilayah ini dipimpin oleh Laksamana Maida. Nah, selain membagi 3 wilayah, pemerintahan Jepang juga menciptakan sebuah propaganda untuk menaruh kepercayaan bangsa Indonesia. Propaganda ini dikenal sebagai Gerakan 3A, yaitu Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia. Setelah itu, Jepang juga membentuk badan-badan kerjasama, yaitu yang pertama adalah Putra Pusat Tenaga Rakyat dan Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Baik, kita sampai pada kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan Jepang? Baik anak-anak, mari kita lihat. Yang pertama, masyarakat dijadikan romusa atau kerja paksa. Akibat dari kebijakan ini, masyarakat banyak menjadi korban kelaparan dan terkena penyakit. Yang kedua, yaitu kebijakan pelaksanaan Kinrohoshi, penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya, beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militernya, sehingga banyak masyarakat yang menderita kelaparan. Lalu yang ketiga, yaitu pelaksanaan Jukun Yanfu, dengan memperkerjakan para gadis dan perempuan sebagai wanita penghibur untuk memuas nafsu militer Jepang. Banyak gadis dan perempuan yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Tetapi ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Selanjutnya kita sampai pada bagaimana kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Ada sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang, yaitu yang pertama adalah kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. 2. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat
pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang, pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu, dan sekaligus memonopoli penjualannya. Kemudian yang ketiga, pembatasan produktivitas tanaman yang tidak menguntungkan perang. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menanam padi, pohon jarak, dan kapas yang nilai jualnya tinggi dan memenuhi kebutuhan perang. 4. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang dengan otoriter. Konsekuensinya, tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. 5. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasi, pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyokumiai atau Koperasi Pertanian, serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% menjadi hak pemiliknya. Baik, kita sampai pada bagaimana kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya pada masa pendudukan Jepang, yaitu Jepang menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia dengan cara membukukan punggung dalam-dalam atau disebut seikere ke arah matahari terbit. Lalu berikutnya, Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keiminbun Keshi Doso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Ada yang membukukan badan, dan itu gambar dari para seniman Indonesia pada saat itu. Oke, kita lanjut pada bagaimana kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer pada masa pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Adapun pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, dan latihan perang. Berikut adalah organisasi militer dan semi-militer untuk bentukan Jepang. Yaitu yang pertama adalah organisasi militer. Itu ada namanya Heiho. Heiho adalah pembantu prajurit yang anggotanya pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun dengan pendidikan terendah SD. Kemudian yang kedua, itu ada peta. Penanggung jawab dari pendidikan latihan-latihan peta adalah Yanagawa. Di Sumatera, peta dikenal dengan sebutan Gyugun. Tokoh peta yang terkenal antara lain Supriyadi, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Gatot Subroto. Kemudian ada organisasi semi-militer. Di antaranya 1. Shuinshintai. Shuinshintai atau Barisan Pelopor adalah organisasi permuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. 2. Keibudan atau Barisan Pembantu Polisi, yaitu tugasnya menjaga lalu lintas dan memelihara keamanan desa. Diperuntukkan untuk pemuda yang berusia 26 sampai 35 tahun. 3. Ada Seinenden atau Barisan Pemuda. Tugasnya untuk mempertahankan daerah masing-masing. Seinenden ini untuk pemuda usia 26 sampai 35 tahun. Kemudian yang keempat ada Fujinkai atau Barisan Wanita.
untuk membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Anggota wanita ini usianya diperuntukkan untuk 15 tahun ke atas. Kemudian yang kelima ada Seinentai dan Gakutotai. Seinentai untuk anak-anak SD, Gakutotai diperuntukkan untuk anak-anak sekolah lanjutan. Kemudian ada Hizbullah, adalah pasukan sukarela atau pasukan cadangan yang beranggotakan pemuda Islam. Baik, kita sampai pada kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Nah, anak-anak, inilah kondisi gambar pelajar masyarakat Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Bisa dilihat ya. Jadi, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas, yaitu seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang setiap pagi, mengibarkan bendera Jepang, menghormati kaisar Jepang setiap pagi, dan ada juga melakukan daitoa, yaitu bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. Nah, setiap pagi juga mereka diwajibkan melakukan taiso. Apa itu? Senam Jepang. Kemudian juga dilakukan latihan-latihan fisik dan militer. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan, bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib untuk diajarkan. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai materi kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.